Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semua tergolong umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di new normal. Insya Allah nanti akan ada dua narasumber kita yang berkompeten. Pertama ada Dr. Tumiran dan yang kedua ada Pak Darwis MPD selaku Ketua Majelis Pendidikan Pengurus Wilayah Luasjaya Sumatera Utara. Saya merespon dan mengajak kita semua untuk kemudian berbagi informasi sekaligus memikirkan langkah-langkah yang harus dipersiapkan oleh lembaga-lembaga pendidikan Islam terkait dengan situasi pandemik yang belum berakhir sampai dengan sekarang. Anak-anak kita tetap harus bersekolah, anak-anak kita semua tetap harus mendapatkan asupan pendidikan untuk bekal kehidupan masa depannya. Meski situasi masih seperti sekarang, belum kembali normal seperti biasanya, tentu saja pendidikan-pendidikan Islam, lembaga-lembaga pendidikan Islam itu harus berpikir keras bagaimana mendesain rencana pembelajaran dan kelas yang mereka lakukan agar anak-anak kita meskipun mereka berada di rumah masing-masing tapi mereka tetap belajar seperti biasanya. Tentu strategi-strategi yang mumpuni harus dipersiapkan, terutama juga saya kira oleh Luasjaya Sumatera Utara yang mengelola begitu banyak lembaga dan institusi pendidikan. Tentu ada formula yang harus dipersiapkan agar proses belajar Luasjaya. Mudah-mudahan wabah ini segera bisa berlalu dan kita kemudian bisa kembali melaksanakan proses pendidikan kita secara normal seperti biasanya. Semoga Allah meridhoi semua ikhtiar dan usaha kita. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulullah nabiyul karim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berangkaikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, sahabat Puska dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali pada Pusat Kajian Keagamaan Al-Jam'iyatul Wasliyah Provinsi Sumatera Utara. Dipandu dengan saya, Indra Utama Tanjung, akan menemani Anda 1 jam ke depan. Kita akan berdiskusi mengenai kesiapan pendidikan Islam menghadapi new normal. Sebagaimana kita ketahui, baru-baru ini sangat begitu viral sekali, begitu banyak diperbincangkan mengenai new normal. Nah, pertanyaan besarnya adalah, siapkah pendidikan-pendidikan Islam untuk menghadapi new normal ini, khususnya di Provinsi Sumatera Utara? Untuk itu pemirsa, saya ditemani oleh bintang tamu kita pada hari ini yang cukup kompeten di bidangnya. Yang pertama adalah Bapak Darwis SAG MPDI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah Ketua Majelis Pendidikan Al-Jam'iyatul Wasliyah Provinsi Sumatera Utara. Di sebelah saya juga ada, beliau ini adalah dosen Fakultas Agama Islam dan Humaniora Pak ya? Iya. Universitas Pembangunan Pancabudi Medan.
Bapak Dr. Tumiran MPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, sebelum kita berdiskusi, dikarenakan masa ini masih masa-masa Lebaran, kami mewakili segenap kepengurusan Pusat Kajian Keagamaan Al-Jami'atul Wasliyah Provinsi Sumatera Utara, mohon maaf lahir batin jika ada selama ini kesalahan-kesalahan, kesilapan yang kami lakukan. Pemirsa, kita ketahui bersama bahwa tanggal 13 Juli 2020 nanti dan mungkin Agustus September 2021 nanti 2020 Pak ya? 2020 nanti tahun ajaran baru akan berlangsung. Sekolah-sekolah akan mulai masuk ajaran baru, begitu juga dengan kampus-kampus. Nah, dikarenakan adanya COVID-19 ini, apakah kegiatan KBM, kegiatan belajar mengajar tidak terganggu atau malah sebaliknya? Nah, nantinya akan kita pintai keterangan ataupun barangkali pendapat dari para bintang tamu kita pada hari ini. Untuk itu tidak perlu perpanjang pembukaan. Mari bersama kita dengarkan pemaparan dari bintang tamu kita pada hari ini yang akan kita mulai dari Ketua Majelis Pendidikan Al-Jami'atul Wasliyah Provinsi Sumatera Utara, Bapak Darwis SAG MPDI. Kepada Bapak Darwis, kami persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Mungkin hari ini kita berbicara tentang kesiapan pendidikan Islam dalam menghadapi new normal, insyaallah. Bagi kita sebenarnya seharusnya dalam Islam itu Allah sudah menyampaikan pada kita dari awal-awal bahwa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas, bahwa hari-hari itu bergulir di antara manusia. Jadi kita tidak tahu bagaimana sebenarnya perguliran itu. Dan Allah sudah menyampaikan juga dalam surah At-Tolak, A'udzubillahi la tadri la'allallah li haditsin ba'da dzalika amra. Bagaimana Allah menyampaikan bahwa kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. Dan bagi kita mungkin suatu hal yang kesiapan bagi kita sebagai orang-orang yang sudah dikatakan Allah sebagai kita di dalam Al-Qur'an, hudal linnas, petunjuk bagi manusia, dan Allah sudah ceritakan semuanya di dalam Quran. Dalam surah Luqman juga Allah sampaikan pada kita semuanya bahwa wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut gitu. Allah katakan pada kita semuanya dalam surah Luqman ini bahwa tidak seorang pun dapat mengetahui dengan pasti apa yang dikerjakannya untuk esok, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dari ayat ini sebenarnya kita sudah harus punya sesuatu kekuatan pribadi, punya kekuatan manajemen sekolah juga. Kalau kita katakan tentang pendidikan Islam, bahwa Allah sudah menyampaikan bahwa hari-hari pasti bergulir, dan bisa jadi kata Allah kamu tidak tahu Allah ngasih apa setelah itu dalam perubahan, dan kamu tidak mengetahui apa yang akan menjadi suatu ketentuan yang baru seperti itu. Dan lalu tadi katakan bahwa kamu tidak tahu kejadian besok itu ada apa, dan kamu sendiri tidak tahu kamu mati di mana. Dari hal ini sebenarnya seharusnya sebagai orang-orang yang berada dalam pendidikan Islam itu sudah menyadari suatu apapun yang akan terjadi dari Allah SWT. Dan untuk itulah, untuk kekuatannya adalah Allah sampaikan dalam surah Al-Hasyr ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Bahwa wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan kamu harus punya perencanaan, planning untuk esok. Planning untuk esok itu bagaimana? Kedekatan juga dengan Allah Subhanahu wa taala kan. Jadi sebenarnya seharusnya bagi kita orang-orang Islam, apalagi juga dalam dunia pendidikan Islam, hal ini tidak jadi satu keresahan. Ketika memang kita sadari Allah akan menggulirkan hari-hari itu, dan kita tidak tahu bagaimana hari-hari ke depannya. Ketika kita punya rencana-rencana baik, manajemen yang bagus, insya Allah kita tidak masalah apapun namanya. Dalam new normal barangkali saya
setuju dan sependapat mungkin dengan pandangan dari MUI Sumatera Barat tentang bagaimana menjadikan Islamic lifestyle itu ya, bahwa bagaimana kita menjadikan Islam itu adalah sebagai hidup kita, gaya hidup kita. Dimana ketika disampaikan bahwa ketika kita disuruh menjaga jarak, Islam itu malah menyuruh khudul bashar, menjaga pandangan. Menjaga pandangan itu bukan cuma sekedar menjaga jarak, tapi mendekati, tapi kita harus menjaga, jangan sampai kemudian pandangan itu menjadi sesuatu tidak baik di dalamnya. Dalam Islam juga disatakan bagaimana kemudian seorang bukan cuma sekedar pakai masker, malah pakai burdah seperti itu juga muncul kan. Lebih dari masker sebenarnya. Dan kita disuruh, wanita-wanita kita disuruh berhijab, menutup auratnya gitu. Itu lebih dari masker seharusnya. Dan itu harus kita jaga betul. Maka kesiapan bagaimana harus munculkan dari pendidikan Islam itu, bahwa kita harus yakin wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Apapun yang terjadi besok yang kita tidak tahu bagaimana kejadiannya, dan Allah katakan bisa jadi suatu perubahan baru, peradaban baru yang akan muncul setelah kejadian ini, maka kesiapan kita adalah bagaimana kita mempunyai strategi-strategi baru, manajemen baru. Jangan sampai bahwa suatu kejadian telah terjadi, setelah berakhirnya kejadian ini kita seperti semula gitu. Alhamdulillah kalau kita lihat bahwa di sekolah-sekolah wasliyah barangkali mungkin ya, saya selaku ketua Majelis Pendidikan Al-Wasliyah yang juga berkoordinasi dengan kawan-kawan di tingkat SMA sederajat, bahkan juga di sanawiyah ada juga beberapa hal yang kita sudah sampai dan bertanya. Dari kita mungkin bersyukur kita pada Allah bahwa beberapa sekolah itu sudah malah sudah tutup pendaftaran dari sekolah-sekolah itu untuk masuk tahun ajaran 2020-2021. Ini kan satu kekuatan, saya lihat seperti itu, satu kekuatan, kemampuan bahwa orang-orang melihat satu sekolah yang baik gitu dia. Orang-orang melihat satu sekolah yang punya manajemen bagus, sehingga ada satu sekolah kita itu menerima lebih dari 300 orang. Dan hari Senin ini tutup pendaftaran. Tinggal sedikit-sedikit lagi itu dia. Dari sekolah daerah kita ada juga kemudian sudah tutup pendaftaran, sudah 4 kelas. Dan ketika kita tanya bagaimana pandangan mereka atau mungkin persiapan mereka dalam menghadapi ini normal dengan kondisi pembelajaran jarak jauh yang telah mereka adakan, pendekatan dengan masyarakatnya, dengan siswanya, ternyata ya alhamdulillah masya Allah subhanallah, Allah izinkan kekuatan baru yang akan muncul, dan kita harapkan bahwa setelah akhirnya ini akan muncullah sekolah-sekolah yang punya kekuatan manajemen bagus, total quality manajemen mereka itu semakin baik, sehingga kondisi apapun yang terjadi, bagaimanapun kondisi hal-hal yang nitilkal ayam yudhulih bainan nas, peredaran dari masa ke masa itu insya Allah akan menjadi satu kekuatan dan tidak punya masalah dengan apapun dalam keadaan masyarakat dan keadaan situasi kondisi apapun. Dan inilah kiranya bahwa Allah sudah dari dulu-dulu menyampaikan pada kita semuanya bahwa harus punya manajemen bagus. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah kamu punya perencanaan-perencanaan yang baik semuanya. Dan jelas ketika akhirnya Allah sudah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam sebagus-bagus kualitas gitu. Nah, sebagus kualitas ini bagaimana? Kita yang orang tidak bagus akan muncul asfala safilin, mempunyai kualitas rendah. Agar bagus kualitas ini adalah orang-orang kata Allah illal ladzina amanu wa amilus sholihat, orang-orang yang dia beriman dan punya kerja-kerja berkualitas. Amilus sholihat adalah kerja-kerja berkualitas. Ketika kita beriman dan punya kualitas, insyaallah ajrun ghairu mamnun, ada bonus-bonus yang akan Allah berikan pada kami tidak terhingga. Bisa jadi dengan kedekatan dengan Allah, manajemen bagus dari sekolah-sekolah kita tersebut, ajrun ghairu mamnun adalah bahwa situasi seperti ini mereka tidak punya kendala dalam pembelajarannya, dalam penerimaan siswa barunya, dalam kondisi sekolahnya. Alhamdulillah seperti itu. Insyaallah kita memandang new normal adalah ya mungkin suatu hal yang biasa, tidak terlalu berlebihan sekali. Tapi bagaimana kemudian kita akhirnya mempunyai prinsip menguatkan gaya hidup Islami bagi anak-anak didik kita dan bahkan orang-orang tua murid kita insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Darwis telah memaparkan isi materinya. Untuk itu pemirsa, langsung saja kita dengarkan pemaparan dari Bapak Dr. Tumiran selaku sebagai penggiat pendidikan, yakni sebagai dosen di salah satu kampus Universitas Pembangunan Pancabudi Medan.
Kepada Bapak Tumiran, kami persilakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama kita sampaikan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayah kepada kita semua. Semoga kiranya pertemuan hari ini pertemuan yang barakah kepada kita. Selawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Keterkaitan dengan kesiapan pendidikan Islam menghadapi new normal, ini wajarlah bahwa sesungguhnya sekolah-sekolah khususnya sekolah Islam untuk mempersiapkan tahun ajaran baru 2021 yang nantinya digelar di bulan Juli. Kesiapan ini setelah terjadinya COVID-19 ini, itu ada hal-hal yang perlu kita persiapkan. Ada dua hal yang perlu kita siapkan. Pertama adalah protokol pendidikan dan protokol kesehatan. Ini menjadi dasar untuk pemikiran kita menyiapkan bagaimana untuk menghadapi agar semua anak-anak kita dari mulai PAUD sampai ke perguruan tinggi itu harus melampaui batas-batas untuk melaksanakan pendidikan. Tadi sudah disampaikan oleh pemateri pertama bahwa sesungguhnya sekolah itu tidak masalah sebenarnya kalau kita mengolah atau memanage ya sekolah-sekolah, sehingga ini menjadi dasar untuk kita bagaimana menghadapi new normal yang sebenarnya. Ada dua undang-undang. Pertama, kita lewati undang-undang nomor 20 tahun 2003 ini tentang sistem pendidikan nasional. Nah, ketika sebelum terjadi COVID-19 ini, kita berlandaskan undang-undang itu sehingga proses pembelajaran itu normal sehingga semua masyarakat belajar dari mulai PAUD sampai ke perguruan tinggi. Ini saya pikir berlandaskan itu, apalagi ini pendidikan dasar menengah atau PAUD dan sebagainya. Undang-undang itu akan menjadi dasar sehingga untuk mengolah bagaimana new normal akan kita dilakukan di belahan atau di bagian-bagian pendidikan, terutama pendidikan Islam ini di Sumatera Utara khususnya. Tentu protokol pendidikan ini harus dibuat dari semua elemen, dari mulai PAUD sampai dengan PAUD, MI, ya kan, MTS, MA, dan kalau kita bicara pendidikan menengah ya. Tetapi yang jelas pemerintah sendiri sudah menyiapkan sebenarnya di panduan ya, keputusan Dirjen Pendidikan Islam nomor 2791 tahun 2020 ini tentang panduan kurikulum darurat. Nah, kurikulum darurat ini adalah sebuah panduan yang bisa kita menjadi dasar untuk protokol pendidikan. Di sana diatur bahwa proses pendidikan itu harus melengkapi semua, melengkapi dari mulai sarana prasarana, mulai lingkungannya, bagaimana itu mengatur sekolah, kelas dan sebagainya. Kita ikutkan dulu ya, kita lihat dulu dari persiapan. Kurikulum itu sendiri akan mengatur bahwa dimulai dari persiapan sekolah itu sendiri, dari lingkungan, nanti pengaturan kelas ini diatur sedemikian rupa. Pertama itu tempat duduk kalau dari kebersamaan dengan panduan daripada pendidikan ini, paling tidak 1 meter berjarak tempat duduknya. Ini coba nanti dilakukan sehingga nanti tidak bertentangan dengan
tidak bertentangan dengan apa yang sudah dilakukan sekarang ini, yaitu tentang kesehatan. Kemudian di kurikulum itu sendiri, apakah itu nanti pengaturan di daerah-daerah, ya di daerah-daerah, pembelajarannya di daerah-daerah yang jalur hijau, jalur merah, ini kan tentu ada daerah-daerah yang sudah ditentukan itu. Tentu dalam proses pembelajaran juga beda. Proses pembelajaran ini bisa dilakukan di kelas tatap muka, tapi namun bisa saja di daerah-daerah yang tertentu, jalur merah, ini bisa dikelang-kelang atau pakai daring, online, learning. Nah, di sana seorang guru, pengelola sekolah ini harus bekerja sama. Demikian juga kepada orang tua, ini bisa menjadi satu kesatuan bahwa untuk menghadapi new normal, tidak merasa takutlah bahwa sesungguhnya Allah SWT juga sudah menjamin keselamatan semua umat. Dengan demikian, persiapan-persiapan yang harus dilakukan oleh sekolah, baik guru maupun orang tua, untuk mendampingi anak-anak kita dalam proses pembelajaran. Nah, apalagi pada saat-saat tertentu ini, kalau kita lihat di PAUD ya, ini apakah nanti mau tidak sekolah? Saya pikir disekolahkan saja, karena kenapa? Bisa diatur waktunya. Sesuaikan dengan kondisi lingkungannya, sesuaikan dengan kurikulumnya, karena kurikulum darurat ini akan mengatur bagaimana, ya sesuaikan dengan materi-materi yang akan disajikan. Dalam proses pembelajaran di keadaan darurat atau new normal ini bisa dilakukan dengan cara menyamakan suatu persepsi. Guru-guru ya juga membuat perangkat pembelajaran, bagaimana pembuat perangkat pembelajaran seperti biasanya, namun ini akan disesuaikan kebutuhan secara fisik juga anak, secara lingkungan bagaimana. Di daerah-daerah tertentu ini akan memberikan suatu pendapat-pendapat yang mungkin akan tidak setuju, tetapi tidak masalah. Karena new normal ini nanti akan dikelola, di manajemen, dikelola sekolah-sekolah itu dengan secara profesional. Bapak Ibu, saudara-saudara, bahkan pengelolaan sekolah yang profesional ini melandasi kita bagaimana untuk menciptakan suasana belajar yang sebaik-baiknya. Karena keterkaitan dengan menciptakan sumber daya manusia dari mulai usia dini ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Bicara juga tadi tentang persiapan untuk panduan ya, untuk pendidikan dan kesehatan ini, tentu sekolah juga harus menyiapkan bagaimana kesehatan anak. Misalnya ada pakai masker, menyiapkan tempat-tempat cuci tangan, kemudian kebersihan juga dijaga. Nah ini menjadi dasar untuk apa? Kemudian tidak terlalu lama berdekatan ya tadi ya, jarak tempat duduknya, baik itu nanti diskusi, baik itu nanti di lab, baik itu mungkin di posisi-posisi tugas-tugas yang menentukan. Tidak kalanya dalam proses pembelajaran juga seorang guru itu memberikan suatu tugas, apakah melalui daring, apakah itu tugas proyek, apakah itu tugas-tugas yang senantiasa memberikan suasana. Jadi 3 aspek yang tidak boleh hilang, yaitu aspek sikap kognitif psikomotorik ini tidak boleh hilang, karena ini menjadikan suatu dasar untuk membentuk sebuah karakteristik seorang anak-anak menjadi seorang pembelajar, dan guru menyajikan ini tidak boleh hilang. Proses pembelajaran tetap berlangsung, evaluasi juga berlangsung, 3 aspek ini tidak boleh diabaikan. Saya pikir ini dulu untuk
sementara yang saya sampaikan, semoga kiranya hal yang sedikit ini bisa menjadikan wawasan kita atau menjadi landasan menghadapi new normal dalam proses pembelajaran di tahun 2020-2021. Tidak ada hal yang tidak bisa kita lalui. Semoga kiranya anak-anak yang kita akan menjadikan suatu dasar menciptakan sumber daya manusia, sehingga nanti di tahun 2045 ya itu kita sudah siap untuk memiliki sumber daya manusia yang baik dan profesional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Pemirsa, dimanapun Anda berada, kepada sahabat Puska di live streaming ini, kami harapkan silahkan meninggalkan jejak berupa komentar, pendapat, atau juga pertanyaan. Nantinya akan kita sampaikan, akan kita tanyakan kepada materi kita pada hari ini. Kami cukup tertarik dengan pernyataan Bapak Darwis tadi. Bapak mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada yang spesial dengan new normal ini, begitu kan. Sementara Komisioner KPAI Ibu Retno Listiarti mengatakan bahwa kita bisa melakukan new normal ini jika di suatu daerah dalam 10 hari tidak terdapat satupun kasus COVID-19. Itu pertama. Kedua, jika kita mengacu pada negara-negara maju, negara-negara yang sudah terlebih dahulu melaksanakan new normal, katakanlah contohnya mungkin negara Eropa maupun Cina, mereka menerapkan per satu lokal itu satu wastafel, dan setiap 1 jam para siswa itu wajib mencuci tangan. Ditambah lagi dengan jaga jarak tadi, Pak. Ya. Nah, ini bagaimana tanggapan Bapak kira-kira menanggapi hal itu, gitu, Pak? Ini kami cukup tertarik dengan pernyataan tadi, tidak ada hal yang lain tadi. Ya, itu bagaimana, Pak? Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Di awal mungkin kita tadi sudah mengatakan bahwa wal tanzur nafsun ma qaddamat liqad itu ya tadi ya, bahwa kamu harus punya rancangan apa gitu. Dan yang merancang ini bukan orang-orang sembarangan juga, karena Allah sudah tadi saya menyampaikan tentang di surah At-Tin itu bahwa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim gitu ya. Sungguh Allah telah menciptakan kamu itu dalam kualitas yang bagus gitu ya. Jadi sebetulnya kondisi apapun tidak punya masalah ketika memang punya manajemen bagus, total quality management gitu. Hari ini bicara tentang new normal, apakah kemudian anak-anak sekolah atau enggak? Malah sekarang mohon maaf, barangkali pemerintah juga beda dengan kemarin baru masuk kan di TV One itu Ikatan Dokter Anak Indonesia mengatakan bahwa sekolah itu nanti 2021 gitu dia, di awal 2021 baru normal. Dan kalau sekolah sekarang dibuat juga sekolah, aku takut akan banyak bermatian ini anak seperti itu. Sementara mengatakan new normal adalah kita masuk dengan protokol COVID seperti itu. Jadi kan ada pertentangan sih sebenarnya kondisi seperti ini. Siapa yang harus kita ikuti? Apakah kita ikut seperti itu pemerintah mengatakan new normal dengan segala macam protokolnya, atau kita ikut dokter anak gitu dia? Dan itu di media sudah jelas ada. Maka sebagai lembaga Islam seharusnya punya prinsip yang kuat gitu ya. Prinsip yang kuat bahwa aku punya manajemen yang bagus. Dasar kita adalah Al-Quran yang Allah sudah sampaikan. Kemudian ketika terjadi suatu perubahan, kan itu kan kita katakan perubahan dalam surah At-Tolak tadi yang Allah katakan kamu tidak tahu apa yang terjadi, bisa jadi Allah akan menjadi suatu perubahan meningkat untuk kamu. Dan ini harus jadi landasan kita juga bahwa ini ada suatu perubahan yang apakah kemudian perubahan ini akan semakin bagus atau tidak bagi kita orang-orang yang ahsan takwim tadi ya. Kemudian dan ini kita mengevaluasi aja. Ketika Allah sampaikan bahwa allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala gitu. Bahwa Allah ciptakan ujian itu dalam kematian dan kehidupan. Untuk apa? Ahsanu amala. Apakah semakin bagus kualitas kerja itu dia. Nah, di sini kalau memang kemudian harus cuci tangan atau segala macamnya, kan juga tidak terlepas dengan strategi apa yang harus dibuatkan oleh sekolah itu gitu. Tadi Pak Tibero sudah menyampaikan bahwa ranah kognitif, afektif, psikomotor itu harus muncul gitu ya, dan kita memang setuju dengan itu semuanya, alhamdulillah. Dulu juga ketika sekolah biasa kita ada UCD kan, penting kelas D yang
kita merasa kita itu biasa aja ngerjakannya gitu. Bisa jadi juga kemudian mereka ada laporan-laporan. Ada satu sekolah itu kita tengok ada Sabtu bersama keluarga, SBK, Sabtu bersama keluarga. Jadi setiap Sabtu itu mereka cukup di rumah dan kemudian Senin ditanya sama gurunya, apa yang sudah dilakukan selama Sabtu ini? Apakah kamu pegang gadget atau kamu sudah baca Quran atau apa seperti itu. Jadi program-program seperti ini kalau saya melihat ini suatu hal yang suatu kebangkitan seharusnya bagi dunia pendidikan itu mempunyai manajemen lebih bagus dan berpikir apa yang lebih maju. Hari ini kita lihat terkadang satu sekolah bangku yang kita dulu duduk ketika masih SD atau masih SMP atau masih SMA, hari ini seperti itu juga bangkunya. Ternyata satu bangku masih 20 tahun 30 seperti itu tidak perubahan. Jadi bagaimana harus meningkatkan kan gitu dia. Jadi memang tidak ada, kalau saya tidak melihat sesuatu spesial sekali seperti ini. Selama memang punya manajemen yang bagus di sekolah tersebut. Baik. Nah, terima kasih Bapak. Lantas Bapak sebagai Ketua Majelis Pendidikan Al-Wasliyah Provinsi Sumatera Utara, ini kan semuanya kan ada 33 kabupaten kota nih Pak, betul kan? Nah tentu di 33 kabupaten kota ini mungkin ada sekitar 70%-nya ada sekolah wasliyah di situ. Nah Bapak sebagai pimpinan Majelis Pendidikan Al-Wasliyah itu bagaimana kira-kira kesiapan madrasah Al-Wasliyah untuk menghadapi new normal ini, Pak? Kita sudah berbincang kepada beberapa sekolah ya, gitu. Memang ada sekolah-sekolah sudah memasukkan anaknya, gitu. Dengan kondisi hari ini kelas 1, kemudian besoknya kelas 2, besoknya kelas 3, seperti itu. Kalau di Sanawiyah atau di Aliyah, karena kebetulan memang itu saya memang kelas di bagian saya di Aliyah, gitu. Kemudian kita sudah melihat juga bahwa bagaimana posisi mereka dalam PPDB. Dan alhamdulillah seperti saya katakan tadi, penerimaan peserta didik baru itu malah mereka sudah tutup gitu. Dalam kondisi new normal seperti ini. Artinya ada dengan online segala macamnya yang mereka kemudian dengan media semuanya, mereka dalam kondisi orang tidak bisa keluar rumah pun akhirnya bisa menutup sekolah dan sudah tutup pendaftaran itu di atas 300 orang yang mendaftar. Alhamdulillah. Di atas 100 orang yang mendaftar. Jadi dengan new normal ini malah saya pikir bahwa mencoba untuk anak-anak lagi menguatkan bagi mereka semuanya, bagi kita mungkin dalam sekolah wasliyah juga terutama dalam pendidikan Islamnya, mengatakan bahwa kita harus punya jarak tertentu dan kita harus sebagai pelajar Islam kita diajarkan berwudu 5 kali sehari semalam. Bahkan bagaimana Bilal bin Rabah yang Rasulullah bertemu di surganya Allah dan mendengar terompah Bilal bin Rabah, Bilal bilang tidak ada spesial yang kubuat kecuali aku tidak pernah tinggal wuduku. Wudu dia selalu ada dan dia menjaga wudu itu. Bukan cuma 5 kali sehari semalam, ketika batal wudu dia berwudu. Dan ini suatu tempat di mana bisa pembelajaran dengan anak-anak sekolah kita, jaga wudu selalu. Dengan demikian dia akan menjaga jarak dengan yang bukan muhrimnya. Dia akan menjaga jarak untuk tidak sampai wudunya batal. Dengan tidak wudu batal, insyaAllah kebersihannya terjaga dengan itu sebetulnya. Oke, baik Pak. Lantas apa kira-kira himbauan protokol kesehatan yang telah disampaikan oleh MP Al-Wasliyah kepada para sekolah madrasah Al-Wasliyah, Pak? Ada atau tidak kira-kira? Sementara ini kita memang minta mereka mengikuti protokol yang kadang jangan terlalu menganggap bahwa ini sesuatu yang harus bagaimana gitu. Tapi sesuatu yang sebenarnya sudah sehari-hari kita jalani sebenarnya, insyaAllah seperti itu. Oke, baik Pak. Terima kasih Bapak atas tanggapannya. Lantas dari segi finansial, ini kan juga ngeri juga nih Pak, kan sebab tadi madrasah itu kan dikurangi tuh penerimaan siswa barunya kan Pak kan. Satu sisi kita lihat bahwa tenaga-tenaga pendidik di sekolah-sekolah madrasah Al-Wasliyah katakanlah gitu kan, di berbagai daerah itu banyak orang swasta Pak. Artinya ya guru-guru swasta Pak. Betul. Jadi mengharapkan income itu dari sekolah gitu Pak kan. Nah, ada juga satu sisi dikarenakan sekolah libur, orang tua itu enggan membayar SPP. Lantas guru yang tadinya mengharapkan uang masuk itu dari ngajar itu jadi nggak ada pendapatan Pak. Ini bagaimana kira-kira pendapat Bapak menanggapi hal ini gitu? Terutama untuk guru-guru madrasah kita nih gitu Pak. Saya ada baca artikel bahwa yang dikirim Abdullah, saya tidak tahu itu nama asli atau tidak gitu. Dia dalam artikelnya mengatakan bahwa jangan kurangi SPP anakku. Saya terharu baca itu gitu ya. Setelah orang tua dia mengatakan bahwa
Aku bukan membayar tenaga guru, gitu. Aku bukan membayar fasilitas yang diberikan oleh sekolah itu, tapi aku sebetulnya sedang memberikan untuk kebaikan anakku ke depannya. Sehingga aku tidak ingin bahwa SPP itu dikurangi. Itu kalimat itu sangat menyentuh saya pikir. Walaupun memang kita tidak memikiri ya, artinya dalam kondisi seperti ini juga dengan anak-anak banyak di rumah akhirnya banyak pengeluaran yang seharusnya beras cuma 10 kilo bisa selesai satu goni selesai kan gitu. Yang seharusnya kemudian tidak perlu dengan pemberian paket jadi pemberian paket. Tapi kalau kita yakin bahwa sesungguhnya Allah ya rizq min haitsu la tahtasib bagi orang takwa gitu ya, memberikan rezeki yang tidak sangka-sangka bagi orang takwa. Kemudian ada makhraja, ada jalan keluar ketika punya masalah. Jadi sebenarnya ya dalam hal ini bagi semua aja juga orang tua atau guru semuanya, jelas kalimat Allah dalam surah Al-Baqarah 153 itu Ar-Rajim, ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina musta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang beriman, minta sama Allah dengan sabar dan sholat. Allah bersama orang-orang sabar itu. Nah sekarang siapa orang sabar itu? Apakah kita atau guru-guru kita atau mungkin orang tua murid kita atau siapa itu? Dan kita harus yakin bahwa Allah bersama kita. Ketika Allah bersama kita akan ada makhraja wa rizqhu min haitsu la tahtasib. Jalan keluar dari masalah dan rezeki yang tidak disangka-sangka. Kita tidak tahu rezeki dari insyaallah. Oke, baik Bapak. Terima kasih Bapak. Bapak Tumiran. Iya. Pak. Tadi sudah disampaikan bahwa protokol pendidikan dan protokol kesehatan ini tidak boleh terlepas, jadi berdampingan. Kalau kita lihat dari ini sudah saya sampaikan bahwa di posisi kita tidak bisa menghilangkan landasan Undang-Undang Nomor 20/23 ini sebagai landasan untuk operasional semua di daerah, dan didampingi lagi keputusan sekarang ini, keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 291 tahun 2020. Ini tentang kurikulum darurat. Nah ini yang menjadi pedoman kita untuk menghadapi new normal, sehingga terlaksananya pendidikan bisa dilakukan secara berkolaboratif antara pengelola, stakeholder, orang tua, dan masyarakat yang membutuhkan ini, sehingga tidak menghilangkan arti pendidikan yang seperti yang diharapkan di dalam Undang-Undang 2003 ya. Nah ini bagi orang tua, ini terutama bagi orang tua, jangan takut bahwa sekolah itu menjadi sebuah langkah-langkah yang menakutkan. Tapi yang jelas tadi sudah disampaikan bahwa pengelolaan sekolah atau manajemen profesional ini dituntut bagi sekolah-sekolah untuk menangani, khususnya untuk menghadapi new normal ini, sehingga tidak ada kesenjangan. Karena diharapkan paling tidak di dalam satu semester ini kita harus berpikir, kalaupun nanti ada isu-isu lagi itu menjadi tahun 2021 baru habis, saya pikir ini tidak usah takut. Karena menteri sendiri pun sudah Menteri Pendidikan sudah memulaikan, bahkan Dirjen tadi sudah mengeluarkan panduan untuk kurikulum darurat, sehingga dua dasar untuk kita berjalan. Undang-Undang Nomor 23 tetap kita lakukan, dan nomor berapa tadi ya? 2791 2020 ini menjadi landasan untuk kita berjalan untuk mengelolanya. Berkaitan dengan kebangkitan ya, ini kan sebuah kebangkitan secara religi juga harus kita memiliki. Karena anak-anak ini patutlah kita bawa ke suasana yang baru, sehingga suasana yang baru ini akan pendidikan juga prosesnya lebih profesional lagi, lebih mengelolanya ini. Kalau dari protokol kesehatan harus kita dampingkan. Itu tadi seperti menyediakan cuci tangan, mungkin kalau dia sekolah-sekolah di pesantren itu sudah jelas ada tempat-tempat ibadah, ada tempat wudhunya. Saya pikir ini sering dilakukan lah. Kemudian di proses di kelas terutama ini, kalau saya lihat dari beberapa daerah atau negara lain, ini sudah diatur sedemikian rupa, sudah tempat duduknya sudah berjarak. Nah kalau itu padat, ini saran ini ya, kalau padat memang di kelas itu jumlahnya padat tidak mencukupi,
aturlah waktu, bisa pagi satu sesi, kedua satu sesi sore. Itu tapi memang kaitannya dengan finansial tadi, bagaimana itu ya. Tapi itu kan teknis ya. Tapi yang jelas kita akan menyelamatkan ini sehingga nanti tidak ada suatu kesenjangan bagaimana mendesain ini ya, mendesain proses pembelajaran pada akhirnya yang dimensi aspek yang 3 tadi tidak hilang ya. Aspek sikap, kemudian aspek kognitif, aspek motorik ini tidak hilang karena ini menjadikan suatu dasar. Nah, perkembangan daripada pendidikan ini dikelola oleh guru tidak terlepas dari membuat juga RPP. Ini sudah tugas guru. Bagaimana kalau itu RPP dibuat dalam proses tatap muka, silakan. Bagaimana nanti proses tatap muka. Kemudian RPP yang dibuat itu melalui daring, silakan. Karena nanti hasilnya juga akan dievaluasi sama-sama. Oke, baik. Baik, terima kasih Bapak. Mengenai kurikulum khusus, apakah perlu Pak? Kalau sepengetahuan saya, karena ini memang darurat, karena di nomor 20/23 ini sudah ada dinyatakan di pasal 36 itu bahwa di sana ada dibebaskan di daerah itu untuk mengelola suatu kedaruratan, darurat ya, keadaan darurat kita dibolehkan untuk membuat kurikulum darurat namanya sesuai dengan kebutuhan. Sehingga di daerah-daerah yang tertentu juga itu disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Nah, sebagaimana yang kita ketahui Pak, bahwa sekolah itu kan diwajibkan belajar KBM itu diwajibkan itu 8 jam Pak ya, 8 jam satu hari. Artinya anak itu bisa masuk dari jam 7 mungkin barangkali pulang jam 15 gitu Pak. Nah, untuk Al-Wasliyah sendiri, apakah Al-Wasliyah, apakah madrasah-madrasah yang dikelola oleh Al-Wasliyah ada menerapkan kurikulum khusus untuk COVID ini Pak? Sebab mengingat bahwa kami merasa bahwa tidak patut lagi anak dipaksa berlama-lama di sekolah begitu kan? Ataukah mungkin barangkali ada dari Majelis Pendidikan membuat peraturan bahwa mata pelajaran ekstrakurikuler yang tidak begitu wajib untuk ditidakkan sementara atau bagaimana? Atau bagaimana tanggapan Bapak kira-kira Pak? Ya, tadi mungkin Pak Tumiran bilang tentang kurikulum tersebut bahwa memang bagaimana kebijakan sekolah itu mengambil posisi seperti itu, tidak lagi pukul 7 sampai pukul 3 seperti itu. Kemudian bagaimana mereka juga siap mensiasati pembelajaran yang ada di sekolah. Apalagi kondisi seperti ini kan anak-anak juga dalam kondisi ketidaknyamanan segala macam dalam ini, mereka juga harus berpikir bagaimana ketika kalau seandainya anak-anak datang ke sekolah dalam petik itu, anak-anak juga merasa enjoy dan nikmat di sekolahnya. Dan walaupun hari ini banyak sekali anak-anak mengatakan tentang kerinduan dengan suasana sekolah dan bersama guru gitu ya, dan guru juga seperti itu sebenarnya. Dan kurikulum seperti ini kan dalam situasi kondisional seperti ini sebenarnya, bukan berarti nanti itu bertahan terus, tidak gitu dia. Sehingga memang mungkin bagi sekolah diberikan satu kalau kita dulu KTSP barangkali kalau dulu kan ada kurikulum tingkat 1 pendidikan yang mereka boleh menengok bagaimana budaya sekolah mereka. Nah, ini seperti itu dia sebenarnya kurikulumnya yang ke depan. Dan insyaallah mudah-mudahan kalau kita juga di beberapa sekolah yang kebetulan saya juga takdirullah beberapa sekolah sempat saya hubungin, mereka juga mempunyai jarak tertentu. Bahkan kemarin ada satu mengatakan bagaimana menurut Pak Darwis dari Wasliyah sendiri dengan kondisi seperti ini dengan sekolah-sekolah kita. Saya bilang memang sebenarnya seperti Rasul mengatakan, antum bahwa kamu mengetahui dunia kamu. Gitu. Kalau kita lihat bahwa sekolah itu sebenarnya mengetahui bagaimana dunia sekolah dia, gitu. Dengan anak-anak seperti itu, insya Allah. Ya, baik, artinya Majelis Pendidikan Al-Jami'ah Al-Wasliyah Provinsi Sumatera Utara membebaskan kepada sekolah untuk membuat kurikulum mereka khusus begitu Pak. Dan bagaimana mereka mempunyai kreativitas untuk sekolah itu. Gitu. Dan seperti itu, kreativitas itu membangun dan kalau kita sebenarnya kepinginnya
harus mempunyai ambisi besar untuk bangkit dan punya peradaban baru, punya perubahan baru sekolah itu dalam kondisi seperti ini. Oke, baik. Artinya Bapak emang memberikan kebebasan lah kepada Ya. mereka begitu Pak ya. Lantas ini Pak Tumiran, bagaimana dengan Bapak mengenai sistem zonasi ini Pak? Apakah sekolah-sekolah itu harus mengacu pada sistem zonasi? Artinya misal kalau zonanya zona merah, maka di daerah tersebut tidak boleh sekolah buka. Atau mungkin barangkali mau zona merah, zona kuning, zona hijau, kalau menerapkan sistem pendidikan yang sistem kesehatan tadi, maka boleh buka atau bagaimana? Iya. Bagaimana Bapak? Ini bukan pikiran saya sendiri, tapi berbagai media, berbagai daerah, berbagai negara pun sudah membuatnya. Bagi zona-zona yang merah misalnya, ya lanjut saja sekolah, tetapi kalau itu nggak memungkinkan, didaringkan di rumah. Tetap di sekolah, di rumah, atau dengan metode seminggu 2 kali, atau seminggu 3 kali ke sekolah, balik lagi, tapi tak lama-lama dia. Iya. Tak lama-lama. Proses PBM-nya tadi 7 jam, 8 jam, pendek kan? Disesuaikan dengan kondisi situasional. Bahkan kita lihat juga, anak-anak juga harus diawasi dengan kesehatan dan fisiknya dan mentalnya. Karena ini perlu juga di sekolah, mungkin bagi zona-zona yang merah itu disiapkan tes suhu badan. Nah ini jadi ini salah satu cara ya untuk tidak melewatkan. Karena nanti kalau dilewatkan tak sama dia bagaimana proses pembelajarannya. Sedangkan kami di zona merah, kalian zona hijau, ya zona hijau silakanlah dari pagi sampai sore misalnya. Tapi kami, sehingga ada kesenjangan. Untuk menyikapi ini, itulah trik-trik yang bisa dilakukan oleh pengelola atau kepala sekolah atau pengelola sekolah ya. Baik itu nanti bersama dengan guru, baik itu dengan orang tua, harus berkolaboratif untuk pulang lagi ke kurikulum darurat tadi. Iya. Nah, kembali ke kurikulum darurat. Karena kurikulum darurat itu bukan mutlak dari atasan, tetapi situasi sekolah itulah yang memodifikasi. Bahasa-bahasa sananya meracik lah ya, bagaimana anakku ini, bagaimana ini suasana sekolah ini. Oh ya, sama-sama, ini sajalah kita lakukan. Tapi yang jelas tidak boleh ditinggalkan. Karena kita harus tahu bahwa sesungguhnya anak-anak, apalagi nanti di PAUD RATK ini harus kita jangan kita tinggalkan. Beberapa bulan yang lalu saya ditanya oleh seorang guru, tapi melalui media medsos ya, bagaimana proses pembelajaran di RATK ini? Karena kebetulan kita mengelola itu S1-nya, S1 PAUD ya. Saya pikir jangan ditinggalkan anak itu. Bagaimana caranya? Apa yang ingin dilakukan anak itu sesuai dengan kaidah-kaidah proses pembelajaran. Materi-materi disesuaikan, jangan dipaksa. Sesungguhnya apa yang di RPPH, kalau di PAUD di RPPH, rencana pembelajaran harian. Kalau secara umum kan RPP ya kan. Nah, jadi kondisi-kondisi itu, misalnya itu tentang lingkungan. Nah, apa yang tersedia di lingkungan itu, jangan dipaksakan suruh mencari di luar daerah itu. Nah, itulah menjadi sebuah pemikiran seorang pengelola kelas, pengelola sekolah dan guru, sehingga bisa menyamakan suasana lingkungan sekolah itu hidup. Walaupun itu di rumah, tetapi ini tagihan untuk proses pembelajaran, sehingga evaluasi juga sama, sehingga nanti pada posisi hasil akhir di akhir semester itu juga evaluasinya juga mendapatkan yang sama lah, tidak boleh membeda-bedakan. Ini tidak boleh, karena di dalam undang-undang itu tidak boleh diskriminasi ya kan. Iya. Nah, ini saya pikir ini. Oke, baik Pak. Artinya mau zona merah, zona kuning, zona hijau, tetaplah sekolah harus melakukan proses belajar mengajar. Iya. Tinggal lagi ada perbedaan, mungkin ada yang tetap muka, ada yang Iya. daring gitu Pak ya. Nah, lantas bagaimana tanggapan Bapak Darus kira-kira mengenai beberapa sekolah nih ada yang ditutup Pak? Khususnya ini sekolah-sekolah SD ataupun juga barangkali ibtidaiyah Pak. Kalau kita mungkin berpikirnya bahwa masing-masing juga pastinya ya. Artinya kan ada hal mereka ada suatu ketakutan yang mungkin kalau hal ini kan banyak pendapat-pendapat seperti ini corona, seperti ini COVID gitu. Iya. Dan ada suatu yang memang aku belum siap untuk itu. Jadi kalau
masih ada yang tutup, itu kalau saya mungkin ya sudah gitu ya. Kita tidak bisa mempermasalahkan dengan mereka, cuman yang pasti jangan sampai anak-anak tidak belajar, itu dia. Bagaimana anak-anak tak belajar, seperti dia kata mungkin juga sebenarnya pemerintah juga ada OCD tadi, kita outing pas D itu bisa aja mungkin mereka mungkin datang ke sekolah dengan di lapangan dengan kondisi bagaimana menyenangkan, atau mungkin tadi kalaupun harus daring juga di rumah tetap ada sesuatu yang terjaga lah pembelajaran mereka. Jadi tutup bukan kata tidak belajar, ya tutup tetap belajar, bagaimanapun harus melaksanakan strategi apa yang harus mereka gunakan untuk itu. Oke, baik Pak. Lantas Pak, sekolah madrasah apakah ada yang tutup atau buka semua Pak? Kalau kita tengok masih ada yang tutup dan buka. Ya kalau di madrasah, iya kalau kita di di Al-Wasdiyah ini ada yang buka, ada yang tutup. Ada yang buka. Ya ketika bertanya saya bilang ambil inisiatif sendiri seperti itu. Oke, baik Pak. Ini Bapak selain sebagai ketua Majelis Pendidikan juga sebagai aparat kita katakan orang pemerintahan begitu Pak kan, sebab Bapak juga kan anggota DPRD begitu. Lantas menurut Bapak sejauh mana peran pemerintah untuk mendukung kesiapan new normal ini Pak? Kalau pemerintah kita melihat sebenarnya dengan aturan-aturan sudah mereka buat, ya. Kemudian dengan rancangan-rancangan seperti tadi Pak Timur sudah menyampaikan sebenarnya ya, dengan ada undang-undang seperti ini, dengan memberikan kurikulum khusus, kemudian bagaimana mereka menyikapi ketika sekolah itu sudah bagus, saya tengok seperti itu. Sehingga memang mereka juga ikut terlibat dalam penanganan itu. Bahkan sebenarnya tadi juga baru kita bincangkan tentang sekolah-sekolah untuk yang untuk sekolah agama-agama seperti ini itu bisa membuat bagaimana kreativitas mungkin dengan suasana ibadah bagaimana gitu. Dan kalau memang kita dengan ada aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah, dengan ada undang-undang untuk situasi seperti ini itu sudah bagus kalau seperti itu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Karena juga kami mengacu pada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, beliau tidak berani mengeluarkan statement mengenai sekolah itu boleh buka atau tidak karena harus mengacu pada gugus tugas COVID-19 begitu Pak ya. Oke, baik, terima kasih pemirsa. Tak terasa kita sudah bersama kurang lebih 1 jam di studio ini. Untuk itu yang terakhir kami persilakan dulu kepada kedua materi untuk menyampaikan closing statement atau pesan-pesan singkat kepada para warga Sumatera Utara, khususnya para penggiat pendidik maupun para sekolah, pemilik sekolah, yayasan dan lain sebagainya. Mungkin kami awali dari Bapak Tugan dulu, boleh? Boleh. Nah, silakan Pak. Kepada kita semua untuk menghadapi new normal ini di tahun ajaran 2020-2021, mari kita lanjutkan dengan menyikapi sebagaimana mestinya untuk melaksanakan pendidikan proses pembelajaran yang sudah saya sampaikan tadi, baik itu kita melakukan panduan-panduan yang kesehatan baik pendidikan, maka tidak terlewatkan proses pembelajaran ini menjadi suatu proses yang menghilangkan suasana pendidikan di Sumatera Utara ini, baik itu dari PAUD sampai ke MA-nya ya. Saya pikir ini sekedar untuk menyampaikan bahwa sesungguhnya Allah SWT tetap melindungi kita. Amin ya rabbal alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada Bapak Darwis. Ya, kita lihat firman Allah dalam inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Sungguhnya diberi kesulitan pasti ada kemudahan. Pasti diberi kesulitan dan kemudahan. Dan kita yakinkan diri kita bahwa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia diciptakan Allah dalam sebagus-bagus kualitas. Maka ketika kita kemudian sudah bagus kualitas, insya Allah akan ajrun khairu mamnun, ada keimanan dan kualitas kerja, ada bonus-bonus Allah kasih untuk kita semuanya. Dan yakinlah bahwa ini suatu masa kesulitan bagi kita, tapi Allah sudah janjikan di balik kesulitan ada kemudahan ketika kita bersama Allah, insya Allah. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih kepada Bapak Darwis SAG MPDI selaku sebagai Ketua Majelis Pendidikan Al-Jami'ah Al-Wasdiyah Provinsi Sumatera Utara, dan juga terima kasih kepada Bapak Dr. Tumiran MPD selaku sebagai dosen FAIH Universitas Pembangunan Pancabudi. Kami doakan semoga sehat selalu dan amanah dalam menjalankan tugasnya. Amin. Pemirsa, kami pikir cukup sekian pertemuan kita pada hari ini.
Dan terima kasih kami juga kepada pimpinan penanggung jawab Pusat Kajian Keagamaan Al-Jamiatul Wasliyah Provinsi Sumatera Utara, Bapak Heru Herianto. Dan terima kasih kepada Bapak pimpinan redaksi Al-Jamiatul Wasliyah AW Sumu Channel. Pemirsa, cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Nasrullah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.